Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqiina fiha 'alal ara'i ila yarawna fiha samsa wala zamharira. Di dalamnya mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak merasakan terik matahari dan dingin yang menusuk. Allah memberikan petunjuk lagi tentang dunia kuantum. Bagaimana balasan bagi mereka yang tidak kufur, balasan bagi mereka yang memberi makan anak yatim, orang miskin dan tawanan. Dalam hal ini adalah Rasulullah yang senantiasa memberikan makanan sesuai dengan apa yang dia makan juga, kualitasnya, rasanya, nikmatnya. Lalu kemudian Allah memastikan dia akan melindungi mereka dari rasa kecemasan ketika sangkakala berbunyi lalu seluruh dunia dihancurkan, lalu seluruh alam semesta menjadi bubur, menghindarkan mereka dari rasa kecemasan dengan wajah yang gembira, dengan wajah yang ceria. Dan balasan-balasan bagi mereka yang berbuat kebajikan, bagaimana Allah memastikan kelak nanti Allah akan memberikan mereka sejenis minuman, sejenis kamar dari gelas yang sangat bening, dari air mata kafurah. Lalu kemudian ini yang terakhir adalah mereka duduk bersandar di atas dipan. Mereka tidak merasa terik matahari pun tidak pula kedinginan. Ini ada suatu petunjuk sains bagaimana ketika matahari dipastikan jika tidak normal, jika tidak panasnya itu sesuai pada keseimbangannya, maka para sains itu juga bersepakat bahwa bumi akan mengalami yang namanya dingin yang sangat menusuk. Di kutub utara atau di kutub selatan itu ada sebagian negeri yang jauh dari matahari, sehingga matahari itu kurang memberikan cahayanya kepada daerah itu, dan akibatnya dinginnya sangat luar biasa. Ini kan artinya ada sisi ilmiah di dalam Al-Quran. Bagaimana keseimbangan nanti itu akan nanti kalian temukan di surga. Engkau tidak akan merasakan terik matahari. Kan logikanya, aduh, kalau tidak ada terik matahari berarti nanti kondisinya akan menjadi dingin dong, seperti di kutub utara dan di kutub selatan. Namun Allah memastikan lagi, namun engkau juga tidak pula merasakan kedinginan. Begitu. Jadi yang namanya puncak keseimbangan manusia itu fisik ya, fisik, ruh, jiwa, batin, akal dan hawa nafsunya itu memang di surga. Allah memastikan ada tempat yang terbaik untukmu, pahala yang terbaik untukmu. Engkau bersendagura dengan istri dan keturunanmu. Allah pastikan dengan para bidadari-bidadari, pelayan-pelayanmu. Dipastikan, bahkan sudah kita telaah di beberapa waktu yang lalu bagaimana ketika engkau bercinta dengan istrimu, bahkan engkau bercinta dengan bidadarimu, mereka melayanimu dengan minuman-minuman, dengan makanan-makanan yang dihidangkan setelah engkau bercinta. Coba. Namun tidak ada itu yang namanya di dalam surga keinginan-keinginan untuk berbuat cabul. Misalnya kita melihat tetangga kita itu cantik lalu kemudian kita ingin berselingkuh, itu tidak ada. Segala hal-hal yang berbau kefasikan, keburukan, kemaksiatan, kedengkian, kejahiliahan, kejumutan, itu semua dibuang ke dalam neraka. Allah pastikan tidak ada perkataanmu yang sia-sia di sana, pembicaraan yang sia-sia itu tidak ada. Menggibah, menggosip, benar-benar engkau bersenang-senang dan tidak ada batasan bagimu untuk merasa jenuh, untuk merasa bosan. Karena di dunia ini engkau memiliki harta yang banyak, engkau memiliki duit yang banyak. Engkau mungkin pada saat tertentu engkau akan mewujudkan suatu mimpi, engkau akan bersenang-senang terus. Tapi iris kuping saya,
Suatu saat pasti orang itu akan jenuh, akan bosan. Di surga itu sudah tidak ada istilah kata jenuh dan bosan. Begitu. Karena cahaya Allah yang luar biasa itu paling dekat dengan kita. Allah memastikan engkau akan melihat wujudku dalam bentuk yang paling wujud. Allah pastikan. Yang sesuai dengan batas kegaibanmu di surga tentunya. Karena sekali lagi di dalam Islam Allah itu ada, namun wujudnya itu berbeda dengan seluruh yang bisa kita pikirkan. Yang berbeda dengan seluruh yang bisa kita imajinasikan, kita impikan, kita hayalkan, itu sangat jauh berbeda. Bahkan dia memastikan Rasulku, nabiku, para imamku, para waliku bebas bercerita tentang surga, bebas bercerita tentang neraka. Tapi yang mereka ceritakan itu hanya debu. Hanya debu. Bukan sebenarnya, bukan senyata-nyatanya. Kelak mereka akan terkejut. Jadi seperti ini ternyata bentuknya surga. Jadi seperti ini ternyata bentuknya neraka. Jadi seperti ini ternyata yaumul mahsyar, padang mahsyar. Luar biasa, makanya sampai kapanpun yang namanya intelektual Islam ya, sampai kapanpun, sampai akhir zaman itu tidak bisa digerus dengan macam teknologi yang super canggih atau apapun itu. Ini 1400 tahun yang lalu itu sudah berapa zaman dilewati oleh Islam, suka dukanya, baik buruknya, terus berkembang. Alhamdulillah sampai sekarang teknologi luar biasa, teknologi apapun itu sudah sangat berkembang, sudah sangat, kita tidak bisa bayangkan zaman dulu bagaimana manusia itu bisa mengirimkan satelit yang sangat luar biasa yang mengorbit di luar angkasa. Sementara di dalam Al-Quran sudah dikatakan, kita belum menemukan ayatnya untuk kita bahas. Buatlah engkau sesuatu yang memiliki kekuatan daya luar biasa untuk bisa menembus langit. Begitu. Tidak ada satu debu pun yang tidak dibahas di dalam Al-Quran. Itu luar biasanya. Makanya sangat disayangkan jika sesuatu yang luar biasa ini kita tidak peduli, kita nafikan, kita cuekin. Sangat sayang. Sementara di dalam dunia intelijen ya, di dalam dunia mata-mata, di dalam dunia persaingan perkembangan sains teknologi dunia, bisa dipastikan mereka juga mengorek-ngorek Al-Quran untuk memperoleh teknologi yang sangat luar biasa. Bagaimana Al-Quran mengatakan kelak nanti kita akan mendapatkan kitab Sijin, kitab Aliyin. Kan secara logika bagaimana itu? Allah menuliskan sejarah manusia dari sejak dia lahir sampai mati. Kitabnya modelnya seperti apa? Yang kitab Aliyin akan menerima di sebelah kanan, sementara kitab Sijin keburukan menimpa punggung mereka. Begitu. Sekarang sudah tercipta yang namanya chip, yang namanya memori yang sangat kecil ukurannya dengan kekuatan laser. Dia bisa menampung informasi, bisa menampung miliaran, bilionan kata-kata, gambar-gambar. Coba. Salah satu yang berhasil ditembus oleh para pemeluk Yahudi adalah bagaimana mereka di dalam kitabnya adalah pusat ilmu pengetahuan di dalam suatu kitab, dan mereka akhirnya bisa menembus itu. Bagaimana mereka menciptakan chip. Sekarang semua berlomba-lomba untuk menahan bagaimana informasi-informasi itu bisa mereka miliki. Kalau di dalam dunia global barat itu sangat luar biasa. Mungkin kita tidak menyadari saat ini betapa pentingnya informasi-informasi ini buat kita. Namun mereka sangat penting, mereka simpan, mereka tahan. Arsip di dunia barat itu sangat luar biasa. Penyimpanannya, perawatannya sangat jauh berbeda dengan kita. Terus terang sangat jauh berbeda dengan kita. Orang Islam yang harusnya sadar akan hal itu. Alhamdulillahirabbil